Kalau menggantikan ayat lain nggak boleh. Bagaimana? Wala yajuzu tarjamatuha. Begitu juga nggak boleh diganti Fatihah dengan terjemahnya. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai di yaumil kiamah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, dan lain sebagainya sampai habis. Apakah boleh diganti dengan terjemahnya? Wala yajuzu tarjamatuha. Tidak boleh diganti dengan terjemahnya. Indal adzi, tatkala orang nggak mampu baca bismillah, nggak boleh diganti. Ya, kalau mampu baca bismillah wajib baca. Bagaimana kalau nggak mampu? Tapi saya hafal Fatihah artinya, karena dia punya terjemah Quran tuh dibaca aja dah terjemahnya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, alasannya kenapa? Li'ijazi. Karena kemuliaan, keagungan, kehebatan, mukjizat daripada itu Al-Quran, terutama apa? Fatihah. Ini hadirin, ya kan beda. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah, lagi maha penyayang, lagi maha pengasih, beda dengan kita baca Bismillahnya langsung. Ya Pak ya. Sekarang kalau kita lagi mau motong, besok nih motong sapi, tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober berarti, 1 Agustus, nggak baca bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, potong, sah nggak Pak? Pak, sah nggak? Kan sama terjemahnya juga. Lah kagak bisa, beda kemuliaannya kayak begitu, ya kan? Ini kehebatannya Al-Quran. Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim baru potong. Jangan dengan menyebut nama Allah. Orang kafir juga kadang-kadang ya menyebutkan kata-kata yang begitu juga. Nah kita nggak bisa. Maka nggak boleh diterjemahkan bagi orang yang tidak mampu membaca Fatihah ya dengan terjemahnya. Kenapa? Li'ijaz. Karena kemuliaan daripada mukjizatnya itu Al-Quran. Yastawi fi ta'yiniha, dihukumkan sama fi ta'yiniha, di dalam ketentuan wajibnya membaca Fatihah. Siapa? Al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu. Baik dia menjadi imam, kita jadi makmum, atau kita lagi sholat sendiri, tetap nggak boleh. Semuanya wajib menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Karena sekarang jamaah ada sebagian orang-orang kita nih yang berpendapat kalau kita sholat berjamaah makmum nggak perlu baca Fatihah. Kenapa? Karena imam lagi baca surah. Ada ayat mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Kalau dia lagi dibacain Al-Quran, dengerin. Ayatnya itu yang dia baca. Ya, makanya nggak bisa mentafsirkan Al-Quran begitu aja tanpa ada aturan-aturan tertentunya. Ya, kita mentafsirkan Al-Quran, bahkan di dalam kitab apa saya baca itu dalam tafsir dikatakan orang mentafsirkan Al-Quran kalau menurut sampai Imam Nawawi pun, di dalam Imam Nawawi banyak karangan kitab tafsirnya, sampai waktu beliau pertama kali diminta oleh para ulama untuk mentafsirkan Al-Quran itu dalam jangka waktu lama setelah beliau berpikir. Kenapa? Dia takut dalam kategori hadis Nabi yang mengatakan orang yang berpendapat atau mentafsirkan Al-Quran biro'ih dengan pendapatnya, maka dia termasuk adalah kafir. Saking takutnya Imam Nawawi, dia nggak mau mentafsirkan Al-Quran. Tapi dia minta pendapat para ulama-ulama, akhirnya beliau baru mau membuat tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Ini orang sekarang banyak banget Pak, baru bisa terjemahnya aja dengan Al-Quran udah nafsirin Quran. Banyak apa enggak? Banyak ya? Makanya banyak. Makanya kemarin juga saya sempat ngobrol tuh waktu malam pembukaan sama Ki Zulfa. Dia bilang apa? Kiai, kenapa yang nggak begitu ditangkep aja? Apa beliau bilang? Apa dilema buat kita? Bilang beliau begitu. Jadi gimana saya bilang? Orang yang udah termasuk udah termasuk hal yang begitu. Dia jawabnya dilema aja dah. Ya, susah buat hukumnya. Buat memutuskan satu hukum susah.
Kalau kita udah katakan dia salah, ya harusnya mengatakan itu adalah satu kesalahan. Tapi buat hukum secara negara sulit buat beliau. Nah itu keputusannya seperti itu. Artinya apa jamaah? Sekarang banyak banget orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Ini yang nggak boleh. Makanya imam, makmum, kita sholat sendiri wajib baca Fatihah. Makanya imam habis sholat dolin itu berhenti dulu sesaat. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim baca surah, berhenti dulu sesaat ya, sekira-kira itu makmum habis atau setengah daripada baca Fatihahnya. Supaya apa? Supaya imam makmumnya juga mendengarkan bacaan surah yang dibaca oleh imam. Begitu. Kan ada juga orang waladhdallin amin Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, atau baca surah yang lainnya. Kapan makmum dengerin bacaan imam? Jadi ada jedanya seperti itu. Pisirri, baik itu pada waktu pisirriyati, baik itu pada waktu sholat sirriyah, waktu pelan seperti zuhur, asar, wakaza fil jahriyati, begitu juga pada waktu sholatnya sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, tetap makmum sholat munfarid wajib baca Fatihah. Wa fi kuwailin itu pendapat yang sangat-sangat lemah karena wazannya dari kuwailin, jadi sangat apa ya, lemah banget ini pendapat. Kil aja kalau ada di dalam kitab-kitab fikih dikatakan kila, menurut pendapatnya kilnya sebagian ulama itu aja udah lemah, apalagi pakai wazannya wazan kuwailin. Nanti kalau kita belajar Alfiyah ada istilah kuwailin itu sesuatu yang sangat kecil banget. Kil aja udah kecil, kuwailin sangat kecil. Nah, ini pendapat cuma diungkap oleh ulama di sini. Ada juga sih yang mengatakan la tajibu alal ma'mum fil jahriyati. Ini dia nih mungkin pendapatnya kuwailin tapi sangat kecil. La tajibu, tidak wajib alal ma'mum, ya, bagi seorang makmum membaca Fatihah fil jahriyati pada waktu sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, termasuk apa? Jumat kan baca kenceng juga walaupun zuhur, ya. Kuwailin tapi pendapatnya sangat kecil. Tapi bisyarti, dengan syarat boleh makmum nggak baca Fatihah pada waktu sholat jahriyah, ayyakuna, hendaklah ada itu makmum yasma'ul qiraata, mendengar ya bacaan daripada imamnya. Gimana kalau makmumnya di belakang, imamnya bacaannya kecil, nggak pakai speaker lagi, nggak dengar, tetap wajib, ya. Kalau dia dengar boleh nggak baca Fatihah menurut kuwailin, pendapat yang sangat lemah. Jadi di sini hadirin, kalau kita belajar begini baru kita tahu, oh ini pendapat yang benar begini, pendapat walaupun ada tapi sangat lemah. Kalau udah lemah kayak gini nggak perlu diikutin lagi, jangan, ya, pendapatnya lemah sekali. Palaukana asommu, manakala ada itu orang budeg, udah pakai speaker kagak dengeran juga, di depan lagi, ya, ba'idan, jauh, udah budeg di dalam keadaan jauh, la yasma'ul qiraata, dia nggak dengar juga bacaan imamnya, lazimahu, wajib buat dia membaca Fatihah alal rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Jadi kesimpulannya apa? Menurut kuwailin, menurut pendapat yang sangat lemah, kalau dengar nggak perlu, kalau nggak dengar wajib baca Fatihah. Itu pendapat. Tapi menurut pendapat yang paling sahih adalah makmum wajib membaca Fatihah. Dengar kagak dengar bacaannya imam, setelah imam selesai baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Begitu hadirin, ya. Berikutnya, ini syarat di dalam sahnya pembacaan Fatihah. Watajibu qiraatul Fatihati bijami'i hurufiha wa tasydidatiha. Wajib membaca Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya. Jangan ada yang tinggalin. Wa tasydidatiha, dan tasydidnya. Kalau mau tahu hurufnya Fatihah ada berapa, baca Safinatun Najah. Ada berapa tasydidnya Fatihah? Ada pengarang kitab Safinatun Najah udah
ngitungin buat kita tuh. Saya lupa, ada 160 berapa gitu. 165 apa 164 atau 163. Pokoknya di atas hurufnya Fatihah ada 160-an. Percaya Pak? Itu kata pengarang kitab Safinatun Najah. Kalau nggak percaya hitung aja udah. Ya. Itu wajib tuh baca. Termasuk tasdidnya. Makanya termasuk orang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kebanyakan hilang di mana? Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nggak ada tasdidnya. Harus pakai iyyaka na'budu. Betul. Amin terakhir dah. Waladhdallin. Kurang nggak? Kurang. Di situ ada tasdid. Waladhdallin. Kalau orang bilang, orang dulu waktu saya masih ngaji tuh dulu tuh di ngaji Quran digentak dikit, jangan di ayun begitu doang bacanya. Waladhdallin, ada gentakan. Kenapa? Karena tasdid itu menduduki 2 huruf. Hilang baca, hilang 1 huruf. Sah Fatihahnya? Enggak sah Fatihahnya, berarti kagak sah salatnya. Itu aja udah. Ya. Saya punya guru Quran orang Sengkiti, orang Afrika, waktu di Madinah dulu itu. Punya orang buta, bener-bener buta dia udah. Taunya, tapi hebatnya tuh guru saya tuh orang Sengkiti. Kita kadang-kadang dulu waktu lagi belajar emang bandel juga dikit. Ah, guru gua buta, saya bilang gitu. Saya setiap hari setoran hafalan. Abis subuh nih begini nih, pulang dari Masjid Nabawi, setoran hafalan Quran. Malam kagak sempat ngapal, bawa aja Quran kecil. Saya buka begini, jaraknya jauh kan begini. Tahu tuh guru, masya Allah, buta. Dia bilang, ghafil, tutup. Dia bilang, ghafil Quran, tutup Qurannya, masya Allah. Udah saya takut dah mulai segitu dah. Ya, orang buta, mungkin matanya buta, hatinya enggak kali ya. Orang Sengkiti ya, orang hitam. Ya, tapi itu guru Quran, masya Allah. Nah, itu di hari itu saya baca Fatihah sama dia aja seminggu, baru dibilang lulus. Seminggu baru dianggap bisa. Artinya sesuai dengan Al-Qur'annya. Ya. Ini kira-kira gimana kalau kita tes satu-satu? Besok nggak ngaji lagi nih. Wah, ngaji dah. Karena daripada ketahuan gue gak bisa kan gitu hadirin. Tapi saya pernah di pengajian ibu-ibu, di satu pengajian ibu-ibu saya pernah tes 1 orang. Coba baca. Siapa yang mau baca? Saya bilang begitu. Pada ogah. Ya udah kalau nggak ada yang mau, ada yang berani ya kan, buat situ juga saya bilang. Baik enggaknya kan begitu ya. Kenapa? Sah enggaknya sholat kita kan kita juga. Gara-gara Fatihah doang, gara-gara jadi kagak sah kan repot saya bilang. Ya ada 1 mau yang mau. Ya habis selesai dia baca, saya tanya, gimana ibu-ibu? Ada yang salah enggak? Kata ibu-ibu, enggak ada Ustadz. Ya coba ulangin sekali lagi. Saya kata gitu, perhatiin apa yang dibaca. Emang kagak ngerti kali ya. Ada yang salah tuh, begini gini baru tahu dia. Ya itulah yang kadang-kadang kita anggap, jujur aja jamaah, Fatihah kita hafal tapi nggak pernah ngapalin. Betul nggak? Iya, hafal kan Fatihah tapi nggak pernah ngapalin. Kenapa? Emang setiap hari kita baca hafal banget dah, bangun tidur juga hafal kita. Coba baca Yasin, kalau nggak didampingin sama yang bisa, keder kita. Nah inilah pentingnya kita ngapal. Jadi kalau saya ngajarin gimana supaya kita tahu Fatihah kita bener apa enggak. Ntar pulang nih Pak Bu, ambil pulpen sama kertas selembar, tulis Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin. Abis itu cocokin sama Al-Quran yang ada. Nulisnya jangan lihat Pak Quran, itu nyontek namanya. Tulis dulu, udah selesai buka Al-Quran, cocokin. Ada yang salah nggak harkatnya? Ada yang salah nggak hurufnya? Ada yang salah nggak tasdidnya? Kalau nggak berarti kita apal, bener-bener apal. Kalau orang apal begitu tulisannya tahu, berarti pasti bacanya juga bener. Betul nggak? Coba dah kayak begitu. Ya ntar di rumah, jangan di sini, nggak ada bawa pulpen kan. Tuh hadirin, itu wajib menjaga huruf-hurufnya, tasdidnya. Sod dibaca sod, shin dibaca shin. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, banyak banget ya begitu. Repot. Nah makanya termasuk jamaah, kalau ada imam kayak begitu, kita jadi makmum, sah apa enggak? Pak, Bu, sah apa enggak? Lah kagak, imamnya jaga gak sah. Kenapa kita tahu itu imam kagak sah, kita tetap jadi makmum? Kan syaratnya makmum apa? Tidak mengetahui akan batal sholatnya imam.
Syaratnya makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam. Nah begitu, batal nggak sholatnya imam? Batal, kita nggak sah menjadi makmum. Artinya sholat kita pun dianggap tidak sah. Kecuali kalau kita lagi di mall, kita lagi di tempat umum, sholat jamaah, zohor lagi. Kita tahu nggak tuh imam kita siapa orangnya? Kita nggak tahu. Bacanya kita tahu apa enggak? Kita nggak tahu juga. Ya udah nggak apa-apa. Husnuzon kita, berbaik sangka bahwa imam kita orang bisa. Tapi kalau lagi sholat maghrib, dia bacanya begitu. Ada juga pernah saya di mana ya, di daerah Jogja, bukan Jogja, Purwokerto apa namanya? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya repot udah kalau begitu dah tuh. Lagi ngebesan dulu ngalamin. Udah gimana dong? Kan begitu, repot juga. Nah itu wajib. Lihat mufarokah aja mendingan kalau begitu. Ya kalau kita tahu begitu mendingan niat mufarokah, misahin diri. Palau asqata harpan, apabila dia hilang satu huruf, au khaffafa musyaddadan, atau ditahfifkan yang tasydid, ya. Iyyaka na'budu, harusnya iyyaka na'budu, ditahfifkan iyyaka na'budu, au abdala harpan biharpin, atau diganti satu huruf dengan huruf lain. Alamin, alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, sin kan jadinya, bukan sod ya. Sod apa sin? Sod. Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Iya. Bagaimana hukumnya itu? Kalau dia sawaun fi dzalikal dod, baik itu penggantiannya pada huruf dod wa ghairihi, atau huruf-huruf yang lainnya diganti dah. Apa hukumnya? Lam tasihhu qiraatuhu, tidak sah bacaannya, wala sholatuh, dan juga tidak sah salatnya. Berarti kalau nggak sah, salat belum? Salat belum? Belum. Ini yang dimaksud dengan tarikus sholah di sini nih jamaah. Ya, orang yang dikatakan tarikus sholah bukan orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat sama sekali kafir udah, betul ya? Nabi yang mengatakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Perbedaan antara muslim dengan kafir itu sholat. Yang sholat muslim, yang nggak sholat kafir. Yang dimaksud dengan para ulama nanti di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab hadis yang mengatakan la tarikus sholah. Siapa yang dikatakan tarikus sholah? Orang yang sholat tapi kagak bener sholatnya. Atau di dalam kitabnya Safinatun Najah nanti ada tuh hayawanul ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Ada 6 hewan yang tidak dimuliakan. Hewan ini bukan binatang doang. Hewan itu adalah kalau dalam ilmu mantik namanya, termasuk manusia nih, kita adalah hayawanun. Tapi bedanya apa? Hayawanul natik, binatang yang bisa ngomong. Kita disebut binatang juga nih. Ya, dalam ilmu mantik disebutnya hewan, tapi hewan yang bisa ngomong. Ada 6 orang yang makhluk Allah yang tidak mulia. Anjing, babi, apa namanya? Orang kafir harbi, orang murtad. Ya. Di antaranya lagi apa? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Sampai dalam kitab Safinatun Najah apa? Kambing mati, kuburin. Tapi orang yang meninggalkan, sampai apa? Kita punya air cuma segelas-gelasnya, kita pengen wudhu, tapi ada kambing pengen mati. Kalau nggak dikasih minum, kasih minum. Kita lebih baik tayamum. Sampai begitu dalam Safinatun Najah. Betul ya? Baca Safinatun Najahnya hampir begitu. Kita cuma air segelas-gelasnya nih, nggak ada air lagi dah. Ya, mau wudhu, tapi ada kambing mau mati kehausan, kasih minum, kita tayamum. Lebih mulia kambing. Ada orang tarikus sholah mau mati, ya kita cuma air cuma segini-gininya, dia bakal mati kalau kehausan. Lebih baik mana? Kita wudhu, jangan kasih dia minum. Hinanya tuh tarikus sholah. Masya Allah. Makanya mohon maaf, yang dikatakan tarikus sholah bukan orang yang nggak sholat, tapi orang yang sholat yang kagak bener sholatnya. Di antaranya apa? Nggak pernah belajar. Kayak kita ini kan belajar, namanya rukun-rukun sholat. Termasuk apa? Wajib tentang huruf-huruf di dalam Fatihahnya. Maka dianggap la
ya, lam tasihhu qiraatuhu, tidak sah bacaannya, wala sholatu, dan tidak sah daripada sholatnya. Gimana kalau dilagu-laguin? Baca Fatihahnya dilagu-laguin, bukan dilagu-laguin, maksudnya kan beda ya, orang baca qiraah dengan baca tahsin tuh beda ya. Di lagu-laguin maksudnya enak bacaannya, tapi belum tentu benar bacaannya. Bagaimana hukumnya? Walau lahina wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Makanya inilah perlunya kita. Kadang-kadang orang mau belajar Quran pada segen. Harusnya kita belajar Quran itu, terutama kita belajarin Fatihahnya ya. Perlu, kalau saya di inian saya tes satu-satu, kalau di anak santri saya tes satu-satu bacanya, benar nggak, karena saya waktu jadi santri digituin juga sama guru saya, jadi saya tes satu-satu. Kalau di sini nggak perlu dah ya, saya husnuzon aja, semuanya cakep bacaannya, amin ya robbal alamin. Cukup sampai sekian. Ada mau nanya? Iya. Salam. Kan jawaban entar saya bilang. Jawab aja deh ya. Gimana? Hukum wajib baca. Wajib baca dia Fatihah. Ntar imamnya ruku, dia belum selesai, terusin baca Fatihah. Karena dia termasuk orang al-bati, orang yang lama di dalam bacaannya. Dapat nggak rokaatnya? Dapat, dihitung rokaatnya. Tapi dengan syarat, kalau imam bangun dari sujud, bangun dari sujud, dia masih baca Fatihah aja, batal sholatnya makmum. Imam kayak tadi saya bengong, tidur, imam udah mau baca imam udah mau ruku, dia baru belum baca Fatihah. Baca Fatihah. Atau orang yang was-was, bisa juga kan, imam udah mau habis, dia kayaknya nggak sah nih Fatihah, ulang lagi dari awal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus sampai habis. Sampai kapan? Sampai imam bangun dari sujud. Kalau imam udah bangun, ini makmum belum ruku juga, artinya belum ruku juga, batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena kejauhan jaraknya antara imam dengan makmum. Batal sholatnya makmum. Udah batal. Ya ulangin dari awal gitu. Artinya takbiratul ihram lagi, seperti itu. Tapi kalau dia udah keburu ruku, imamnya belum bangun dari sujud, terusin. Ya, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Artinya sahnya, sholatnya dianggap sah, seperti itu. Ya. Kalau seorang makmum yang tidak mengetahui bacaan imamnya benar atau salah, dia atau tidak, nggak tahu dalam artian nggak dengar. Ketika dia baca Fatihah, makmum nggak tahu tuh bacaan Fatihah benar atau enggak. Karena sir, bacanya karena sir. Karena makmumnya nggak tahu juga, nggak ngerti tajwid juga. Makmumnya ngerti tajwid. Iya. Orang kalau nggak tahu tajwidnya berarti dia nggak bakal tahu hukum fikihnya. Betul nggak kira-kira? Iya, Al-Quran aja nggak dipelajarin, apalagi kitab-kitab begini, nggak bakal dia mau pelajari. Bagaimana hukumnya? Kalau dianggap ya gagah sah, ya gagah sah semuanya udah. Makanya nanti ada nih keterangan berikutnya nih. Nanti ada keterangannya di kitab mana, nanti ada begini, orang ada kesempatan buat belajar Quran tapi dia nggak mau belajar Quran, maka dianggap sholatnya tidak sah. Ada kesempatan buat belajar, terutama rukun-rukun sholat, yaitu Fatihah terutama, dia nggak mau belajarin, ya gue udah hafal, bodo amat dah, terserah, yang penting gue baca Fatihah daripada kagak sholat. Kan kebanyakan orang kita begitu, ada kesempatan buat belajar tapi dia nggak mau belajar Fatihah. Nggak sah Fatihahnya, nggak sah Fatihah. Ya nggak sah Fatihahnya berarti kagak sah sholatnya. Udah, hukum kayak begitu aja. Betul apa enggak? Iya hadirin. Kecuali kalau nggak ada kesempatan apa? Gurunya yang ngajarin kagak ada. Kalau dibilang waktu nggak bisa. Saya sibuk Ustadz, 24 jam habis waktunya buat kerja. Nanti jangan sampai apa perkataan Sayyidina Hasan Al-Bisri, ta'ajuban. Kata Hasan Al-Bisri dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu beliau mengatakan, saya merasa heran orang yang merasa sibuk, nggak ada waktu dengan sesuatu yang udah dijamin oleh Allah, tapi dia tidak khawatir dengan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah.
Mana yang dijamin oleh Allah? Rizki. Tapi dia khawatir. Tapi dia nggak khawatir. Dia nggak takut dengan sesuatu yang nggak dijamin oleh Allah. Apaan? Sorga ame neraka. Allah nggak jamin kita surga neraka, tapi kita nggak mau belajar. Nah itu termasuk apa hukumnya? Nggak sah, udah harus belajar dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam.